welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up TYU? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving ways. Come on, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this
masih semangat memuji Tuhan? With all of that we have, come on. Hands up. Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Pressing in with my heart so expectant, Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need, so won't you come?
say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'cause he's always true to his word. Jesus, won't you come and move? 'Cause here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of his presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
is filling up this place. Here in this moment, 'cause anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. We welcome you, Jesus. Jesus, King of heaven, the glory of His presence is filling up this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. We welcome you, oh Lord, who surrender every part of us to you. Thank you Tuhan for letting us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan, biar Tuhan beracara di dalam hidup kami Tuhan. Do something great upon our life Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami semua hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. So yang teman-teman yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama kita doa yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, minta hikmat untuk bisa membawakan sermon dengan baik, untuk bisa dimengerti. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So teman-teman, di minggu pertama September ini kita merayakan Grandparents Day. Apa itu Grandparents Day? Ini adalah hari di mana kita celebrate our grandparents. Kita mengasihi, kita menghormati mereka, kakek nenek, opa oma, yeye nainai, dimanapun mereka berada, kita mau celebrate sama-sama kehidupan mereka. So teman-teman, aku mau pesan, semasih mereka ada dan hidup, kita perlu untuk bisa mengasihi, menghormati, dan celebrate mereka. Karena nanti akan ada waktunya untuk kita nggak sama-sama lagi. Tapi selagi mereka ada, kita pakai kesempatan ini untuk bisa celebrate dan mengasihi mereka. Namanya bicara soal grandparents, pasti umurnya akan jauh beda sama-sama dengan kita. Bisa yang bedanya 40 tahun, 50 tahun, bahkan bedanya 60 tahun. Beda 60 tahun, teman-teman bisa bayangin nggak sih? Kalau waktu dia kecil, seumuran kita itu 60 tahun yang lalu. Itu zamannya sudah berbeda, teknologi sudah berbeda, kondisi lingkungannya sudah berbeda. Dan seringkali kalau kita ketemu sama mereka, kita kurang connect. Kita merasa kok ngobrolnya gak nyambung ya. Kok kayaknya yang diobrolin gak relate sama kita. Tapi teman-teman, waktu ada grandparents dalam kehidupan kita, I know pasti akan ada namanya generation gap. Pasti akan ada gap umur di mana kehidupannya pasti berbeda. Tapi satu hal, apa yang kita bisa syukuri dan apa yang kita bisa dapatkan dari grandparents kita adalah wisdom. Atau mereka punya kebijaksanaan atau hikmat dari mereka. Karena grandparents mereka pernah muda, tapi kita cucu-cucu, grandchild, grandkids, kita belum pernah tua. Jadi grandparents kita, mereka pernah mengalami hidup dari muda, SD, SMP, sampai dia masuk kuliah, sampai dia bekerja, menikah, punya anak, besarin anak-anaknya, menikah, melahirkan anak, jadilah kita. Dan itu sudah banyak begitu fase, dan dimana kita perlu bisa ngobrol sama mereka, karena waktu kita ngobrol sama mereka, kita akan mendapatkan banyak insight yang kita nggak pernah bisa cari di Google, tapi kita bisa dapat dari mereka semua. So, Job 12 verse 12.
Older people are supposed to be wise. Long life is supposed to bring understanding. Jadi teman-teman, apapun kondisi opa oma kita, kakek nenek kita, puji Tuhan kalau mereka masih sehat, tapi kalau mereka sudah tidak begitu sehat, kita tetap perlu untuk bisa celebrate, honor, dan mengasihi mereka. Dan teman-teman, satu hal yang aku juga belajar dalam hidup, yang aku belajar ya teman-teman ya, namanya kakek nenek, opa oma, mereka itu paling senang adalah kalau kita bertanya sama mereka. Jadi salah satu kita bentuk untuk celebrate dan juga include mereka dalam kehidupan kita, mengasihi, menghormati mereka adalah dengan cara kita build conversation kepada mereka. How to build the conversation? Yang pertama, we have to listen more and argue less. James 1 verse 19. My dear brothers, always be willing to listen and slow to speak. Do not become angry easily. Aku punya pengalaman bersama dengan waktu itu opa omaku, mereka itu senang banget namanya bercerita. Mereka itu senang banget untuk bisa, tanda kutip ya, mengomentari hidupan aku. Dimana mereka itu suka untuk ngajarin aku, nanti begini, nanti begitu. Dulu opa begini, dulu oma begini. Mereka cerita semuanya. Dan terkadang ada hal-hal yang diulang lagi. Dimana di sini teman-teman, kalau kita mau belajar untuk bisa mengasihi, menghormati, celebrate mereka, kita perlu untuk bisa mendengar lebih banyak dan tidak di-argue, teman-teman. Kita perlu untuk bisa mendengar, karena namanya nasihat dari grandparents kita, itu pasti nasihat yang sudah dijalani selama puluhan tahun. Dimana waktu kita lebih banyak mendengar, kita bisa menangkap lebih banyak hal. Karena teman-teman, kalau kita cuma maunya ada ngomong terus, kita maunya hanya kita didengerin doang, kita akan sulit untuk bisa menangkap apa yang jadi hikmat dan berkat daripada grandparents kita. Tapi kita perlu untuk belajar untuk mendengar, teman-teman. Buka kuping kita. Mungkin kalau ada beberapa cerita yang double atau diceritakan beberapa kali, nggak apa-apa, kita dengerin aja. Karena biasanya kalau mereka ngomong beberapa kali, berarti itu sesuatu yang penting. Dan waktu kita bisa dengarkan dengan baik, kita akan menambah hikmat, menambah ilmu dalam pikiran kita. Nah juga, how to build conversation dengan grandparents kita, we have to ask questions. Kita perlu tanya sama mereka. Ingat yang tadi aku share, namanya grandparents, orang tua, mereka itu senang banget kalau kita bisa tanya mereka. Mereka merasa dibutuhkan. Mereka merasa, ada yang mau dengerin aku, ada yang nanyain aku. Itu mereka senang banget, teman-teman. Proverbs 1 verse 5. Wise people should also listen to them and learn even more. Even they can find good advice in these words. So, kita perlu belajar bertanya, teman-teman. Misalkan kita bisa tanya, dulu opa oma waktu seumuran aku, sekolah tuh kayak apa sih? How to deal with friends? Gimana caranya berteman? Kalau misalkan dalam kondisi tertentu, kita bisa ceritakan kondisi sekolah kita dengan teman-teman kita. What should I do? Kita bisa tanya pendapat mereka. Ask them. Ask questions. Dan yang ketiga, yang tadi ada listen more, argue less. Dan yang kedua adalah ask questions. Dan yang ketiga adalah apply the wisdom. Jadi bukan hanya kita mendengar apa kata grandparents kita, tapi kita juga membuat itu atau make it into realization, kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Proverbs 90 verse 20. Listen to advice and accept correction. Then in the end you will be wise. Jadi bukan hanya kita mendengar, tapi kita juga perlu untuk melakukan apa yang dikatakan sama grandparents kita. Kalau dulu aku, waktu opa aku masih ada, sekarang udah gak ada, dia suka bilang, kalau baca buku 30 cm dikasih penggaris di depan aku. Kalau misalkan lebih dekat, dikasih lagi penggaris diganjel. Nih 30 cm. Dan waktu aku jalani itu mungkin awal-awal rasanya kayak, gak enak banget diatur-atur. Tapi semakin kesini, aku semakin ngerti, maksudnya biar mataku gak rusak. Jadi waktu dia pun gak ada, aku tetap ingat. Dia bilang, jaga jarak mata. Jadi kalau misalkan aku lagi baca kedekatan, aku suka jauhin lagi, teman-teman. Kenapa? Karena aku mau jaga mataku dan aku mau melakukan apa yang dikatakan sama opa omaku.
Terus juga aku dikasih tahu waktu itu ada gini, namanya ngabisin duit tuh gampang. Tapi kalau nyari duit itu perlu usaha. Artinya kamu perlu untuk hemat. Pakai uang dengan bijak. Jangan cuma semua yang sekedar kamu suka mesti dibeli semua. Tapi perlu pilih dengan baik. Itu aku diajarin teman-teman. Sama opa aku. Sehingga waktu aku hanya bukan cuma mendengar. Tapi aku apply. Sekarang aku bisa punya tabungan. Aku tidak beli semuanya serba dibeli. Misalkan ada gadget baru, terus aku langsung beli gitu. Enggak. Tapi perlu ganti enggak? Udah perlu beli ini enggak? Ini udah harga yang terbaik belum? Aku timbang semuanya. Karena aku mau untuk bisa punya keuangan yang baik. So, grandparents, they are old. Not might be old, they are old. Aku sama grandparents aku bedanya around 50 years. Itu panjang banget. Tapi aku percaya dan aku mengalami sendiri. Waktu aku banyak ngobrol sama mereka, aku menangkap banyak wisdom. Aku menangkap banyak hal yang baru di mana I can apply it in my life. Tidak bukan terpengaruh karena dulu kan opa hidup di zaman dulu, jadi apa yang dia cerita nggak bisa aku pakai. Tapi prinsip-prinsipnya, prinsip kebenaran firman, prinsip yang memerdekakan kita, itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita. So, selagi opa-oma kita ada, celebrate them, honor and love them. Dengan cara kita build conversation. Karena waktu kita build conversation, bukan hanya kita men-include mereka dalam kehidupan kita, tapi kita juga menghormati mereka dan bisa menangkap apa yang jadi wisdom mereka dalam kehidupan mereka. So we have to listen, we have to ask, and we have to apply the wisdom dimanapun kita berada. Karena aku percaya namanya value kebenaran, kalau kita hidupi, itu akan membawa suatu dampak yang baik buat kehidupan kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan sebentar kita mau tutup. Dan aku mau undang teman-teman untuk bisa angkat kedua tangan kita. Aku mau doa buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa belajar firman Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan mengalir. Dan setiap tangan yang diangkat diurapi. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Biar sekolah, pergaulan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday. See you guys again next week. Bye-bye.